Sepanjang sejarah, manusia telah membangun berbagai proyek besar dengan harapan mengubah dunia. Namun, tidak semua proyek berakhir sesuai rencana. Beberapa justru menjadi simbol pemborosan, salah perencanaan, atau perubahan keadaan yang membuat proyek tersebut kehilangan manfaat. Karena itu, istilah proyek paling tidak berguna bersifat subjektif dan biasanya merujuk pada proyek yang menghabiskan biaya besar tetapi memberikan manfaat yang sangat kecil. Salah satu contoh yang sering disebut adalah Bridge to New Earth di Gravina Island, Amerika Serikat. Jembatan ini direncanakan untuk menghubungkan sebuah pulau yang hanya dihuni oleh sedikit penduduk. Proyek tersebut menuai kritik karena diperkirakan menelan biaya ratusan juta dolar, sementara jumlah orang yang akan memanfaatkannya sangat sedikit. Akibat kontroversi, pembangunan jembatan akhirnya dibatalkan dan menjadi simbol pengeluaran publik yang dianggap tidak efisien. Contoh lain adalah Rungyong Hotel di Pyongyang. Gedung penyakar langit setinggi lebih dari 300 meter ini mulai dibangun pada tahun 1987 dengan ambisi menjadi hotel termegah di dunia. Namun, proyek tersebut sempat terhenti selama bertahun-tahun akibat krisis ekonomi. Meskipun bagian luarnya kemudian diselesaikan, bangunan ini hingga kini belum beroperasi sebagai hotel secara penuh, sehingga sering dijadikan contoh proyek megah yang belum memberikan manfaat sesuai tujuan awal. Ada pula proyek bandara yang dibangun dengan harapan mendatangkan jutaan penumpang, tetapi justru sepi setelah selesai. Salah satu contohnya adalah Sudatril Central Airport. Bandara ini dibangun dengan investasi yang sangat besar, namun jumlah penumpangnya jauh di bawah perkiraan. Akibatnya, bandara tersebut sempat ditutup dan menjadi contoh bagaimana perencanaan yang kurang tepat dapat menghasilkan fasilitas megah yang jarang digunakan. Di bidang ilmu pengetahuan, bahkan proyek yang awalnya sangat bermanfaat pun dapat kehilangan fungsinya karena perubahan keadaan. Arecibo Observatory misalnya, pernah menjadi salah satu teleskop radio terbesar di dunia dan berkontribusi besar bagi penelitian astronomi. Namun setelah mengalami kerusakan parah dan akhirnya runtuh pada tahun 2020, fasilitas tersebut tidak lagi dapat menjalankan fungsi utamanya. Meski begitu, berbeda dengan contoh sebelumnya, proyek ini tidak dapat disebut tidak berguna karena selama puluhan tahun telah menghasilkan banyak penemuan ilmiah yang penting. Kisah tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau megahnya bangunan, tetapi juga oleh perencanaan yang matang, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Sebuah proyek yang terlihat menjanjikan di atas kertas bisa saja berubah menjadi monumen kegagalan apabila tidak didukung oleh perhitungan yang realistis. Pada akhirnya, proyek-proyek yang sering dijuluki sebagai paling tidak berguna di dunia menjadi pengingat bahwa pembangunan harus berorientasi pada manfaat nyata. Sebab, kemegahan tanpa fungsi hanya akan menjadikan bangunan yang berdiri megah tetapi kehilangan tujuan utamanya.